Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Octaviona Talita Gloria Saiyang dengan NIM 2014201037 dari kelas A1 Keperawatan semester 3. Saya adalah mahasiswa aktif di Fakultas Keperawatan, Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Pembangunan Indonesia. Pada saat ini, saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Keperawatan Maternitas 1 dengan dosen pengampu Nurse Fania Tampilang Escape MKes. Dan video kali ini saya akan membahas tentang fisiologi postpartum dan asuhan keperawatan postpartum. Yuk simak pembahasannya. Pengertian postpartum. Apa sih itu postpartum? Periode postpartum adalah selang waktu antara kelahiran bayi sampai dengan pulihnya organ reproduksi seperti sebelum hamil. Periode ini sering disebut masa nifas puerperium atau trimester keempat kehamilan. Masa nifas biasanya berkisar antara 6 minggu atau lebih, bervariasi antara ibu satu dengan ibu yang lainnya. Fisiologi postpartum. Yang pertama, sistem reproduksi dan struktur yang berhubungan terjadinya perubahan fisiologi setelah melahirkan atau postpartum. A. Uterus. Kembalinya uterus ke keadaan normal setelah melahirkan disebut involusi. Proses ini dimulai segera setelah ekspulsi plasenta dengan kontraksi otot polos uterus. Pada akhir kala ketiga persalinan, uterus akan berada di tengah kira-kira 2 cm di bawah umbikulus dengan fundusnya berada di promontorium dacrum. Pada saat ini berat uterus sekitar 1000 gram. Seminggu setelah melahirkan, fundus biasanya turun berada 4-5 jari di bawah umbikulus. Uterus harusnya sudah tidak bisa dipalpasi dari abdomen setelah 2 minggu dan sudah kembali ke keadaan normal seperti sebelum hamil setelah 6 minggu. B. Cervix. Cervix teraba lunak setelah melahirkan. Ektoservix atau bagian cervix yang menonjol ke dalam vagina akan terlihat memar, edema, dan mungkin terdapat laserasi kecil. Kondisi optimal untuk terjadinya infeksi. Pada 1 minggu setelah melahirkan, serviks akan berdilatasi sebesar 1 cm. C. Vagina. Vagina yang tadinya sangat terdistensi dengan dinding yang halus, perlahan akan mengecil dengan tonusnya, akan kembali meskipun tidak akan kembali seperti sebelum hamil. Hormon plasenta. Perubahan hormon yang signifikan terjadi pada periode postpartum. Keluarnya plasenta akan menyebabkan penurunan secara drastis dari hormon yang diproduksi oleh organ tersebut. Menurutnya hormon human chorionic somatotropin, estrogen, korsitol, dan enzim insulin, plasenta akan membalikan efek diabetogenik hamilan, sehingga terjadi kadar gula yang relatif lebih rendah pada masa nifas. Ketiga, hormon pituitari dan fungsi ovarium. Ibu yang menyusui dan tidak menyusui cukup berbeda dalam hal waktu terjadinya ovulasi dan kembalinya menstruasi. Peningkatan kadar prolaktin serum yang menetap pada ibu menyusui tampaknya bertanggung jawab menekan ovulasi. Durasi anovulasi ini dipengaruhi oleh frekuensi menyusui, durasi tiap menyusui, dan derajat kebutuhan pemberian makanan tambahan. Aliran menstruasi pertama setelah melahirkan biasanya lebih banyak dari normal. Setelah 3-4 siklus, jumlah aliran menstruasi akan kembali seperti sebelum hamil. 4. Abdomen. Hari-hari pertama setelah melahirkan, bagian abdomen akan menonjol dan tampak seperti masih hamil. Selama 2 minggu pertama setelah melahirkan, dinding abdomen akan berelaksasi
dan dibutuhkan waktu sekitar 6 minggu agar dinding abdomen kembali ke keadaan sebelum hamil. Kelima, sistem perkemihan. Perubahan hormon steroid selama kehamilan dapat berperan pada meningkatnya fungsi ginjal, berkurangnya kadar steroid setelah melahirkan. Dapat menjelaskan penurunan fungsi ginjal yang terjadi pada masa nifas. Fungsi ginjal akan kembali normal pada 1 bulan setelah melahirkan. Dibutuhkan 2-8 minggu sampai hipotonus dan dilatasi ureter dan pelvis ginjal yang terjadi karena kehamilan kembali seperti sebelum hamil. Keenam, sistem pencernaan. Pemulihan defekasi secara normal terjadi lambat dalam waktu 1 minggu. Hal ini disebabkan penurunan mobilitas usus dan gangguan kenyamanan pada perineum. Defekasi spontan mungkin baru terjadi 2-3 hari postpartum. Penundaan ini disebabkan oleh berkurangnya tonus otot di usus selama melahirkan dan masa nifas, diare sebelum persalinan, kurangnya makanan, dan dehidrasi. Yang ketujuh, payudara. Pada ibu yang menyusui, selama 24 jam setelah melahirkan, terjadi sedikit perubahan dengan jaringan payudara. Kolostrum cairan kuning jernih dapat keluar dari payudara. Perlahan akan menjadi penuh dan berat ketika kolostrum berubah menjadi susu 27-96 jam setelah melahirkan. Perubahan ini disebut kehadiran air susu. Yang kedelapan, TTV. Yang pertama, tekanan darah. Tekanan darah sedikit berubah atau tidak sama sekali. Kedua nadi akan kembali ke nilai sebelum hamil dalam beberapa hari postpartum, meskipun seberapa cepatnya kembali akan bervariasi pada tiap wanita. Ketiga, respirasi. Respirasi seharusnya menurun sampai frekuensi normal sebelum hamil 6-8 minggu setelah melahirkan. 4. Suhu. Suhu selama 24 jam pertama dapat meningkat sampai 38 derajat Celcius karena efek dehidrasi selama persalinan atau merupakan efek samping anestesi epidural. 9. Sistem muskuloskeletal. Otot-otot abdomen teregang secara bertahap selama kehamilan, mengakibatkan hilangnya kekenyalan otot terlihat pada masa postpartum. Akan kembali dalam kurang lebih 6 minggu postpartum. Ke-10, sistem imun. Tidak terdapat perubahan yang signifikan pada sistem imun ibu pada masa postpartum. Ibu dinyatakan membutuhkan vaksinasi rubella atau pencegahan isoimunisasi RH. Kita masuk ke asuhan keperawatan postpartum. Asuhan keperawatan pada ibu postpartum adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengkajian. A. Pengkajian fisiologis. Area pengkajian fisiologis postpartum antara lain yang pertama suhu, yang kedua nadi, pernapasan dan tekanan darah, yang ketiga fundus, lokea dan kandung kemih, keempat perineum, kelima payudara dan tungkai, keenam eliminasi. B. Pengkajian psikososial. Pengkajian psikososial ini difokuskan pada interaksi dan adaptasi ibu, bayi baru lahir, dan keluarga. Perawat melihat status emosional dan respon ibu terhadap pengalaman kelahiran, interaksi dengan bayi baru lahir, menyusui bayi baru lahir, penyesuaian terhadap peran baru, hubungan baru dalam keluarga, dan peningkatan pemahaman dalam perawatan diri. Kedua, diagnosa keperawatan, yaitu resiko infeksi berhubungan dengan kurang pengetahuan tentang cara perawatan vulva. Yang ketiga, intervensi keperawatan. Intervensi keperawatan yang diberikan berkaitan dengan diagnosa keperawatan sebagai berikut. NOK, status imun, pengetahuan tentang kontrol infeksi, dan kontrol resiko. Tujuan, setelah dilakukan tindakan keperawatan, selama 1x24 jam, pasien tidak mengalami infeksi. Dengan kriteria hasil, klien bebas dari tanda gejala infeksi, menunjukkan kemampuan untuk mencegah timbulnya gejala
infeksi menunjukkan perilaku hidup sehat. Rencana tindakan yang akan dilakukan berdasarkan NIC. Yang pertama, pertahankan aseptif, batasi pengunjung bila perlu, cuci tangan sebelum dan sesudah tindakan keperawatan. Kedua, gunakan alat pelindung diri. Yang ketiga, berikan terapi antibiotik. Yang keempat, monitor tanda dan gejala infeksi sistemik dan lokal. Yang kelima, monitor adanya luka. Dan keenam, ajarkan pasien dan keluarga tanda dan gejala infeksi. Keempat, implementasi keperawatan. Tindakan keperawatan adalah pengelolaan dan perwujudan dari rencana keperawatan yang telah disusun pada tahap perencanaan. Yang pertama, mempertahankan aseptif, batasi pengunjung bila perlu, cuci tangan sebelum dan sesudah tindakan keperawatan. Kedua, menggunakan alat pelindung diri. Ketiga, memberikan terapi antibiotik. Keempat, memonitor tanda dan gejala infeksi sistemik dan lokal. Kelima, memonitor adanya luka. Keenam, mengajarkan pasien dan keluarga tanda dan gejala infeksi. Yang kelima, evaluasi keperawatan. Evaluasi kemajuan dan hasil akhir dari perawatan yang telah dilakukan harus terus dilakukan sepanjang tahap keempat persalinan. Perawat mengkaji pemulihan fisiologis kehamilan dan persalinan, demikian pula perkembangan hubungan antara orang tua dengan anak dalam keluarga yang baru. Penilaian secara klinis pada faktor-faktor tertentu perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana ketercapaian hasil akhir dari perawatan yang telah dilakukan. Faktor-faktor tersebut antara lain: A. Tetap bebas dari infeksi. B. Tetap merasa nyaman dan bebas dari cedera. C. Memiliki pengetahuan yang adekuat tentang perawatan payudara, baik pada ibu menyusui maupun ibu tidak menyusui. D. Menunjukkan kepercayaan diri bahwa ia atau keluarga dapat memberikan perawatan yang sangat diperlukan bayi baru lahir. E. Melindungi kesehatan kehamilan berikutnya dan kesehatan anak-anak. Apabila dalam proses pengkajian ditemukan hasil akhir kurang atau tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu dilakukan pengkajian, perencanaan, dan perawatan lebih lanjut untuk memberi perawatan yang tepat kepada ibu postpartum dan keluarganya. Baiklah, sebelum saya mengakhiri video saya pada saat ini, bahwa bagi adik-adik dan teman-teman yang ingin melanjutkan studi ke perguruan tinggi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado tempatnya. Kenapa harus Universitas Pembangunan Indonesia Manado? Karena Universitas Pembangunan Indonesia Manado telah menghasilkan lulusan-lulusan yang terbaik di bidangnya. Terdapat 6 fakultas di Universitas Pembangunan Indonesia. Yang pertama yaitu Fakultas Hukum, yang kedua Fakultas Sastra, yang ketiga Fakultas Teknik, yang keempat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang kelima Fakultas Pertanian, dan yang terakhir tentunya ada Fakultas Keperawatan yang telah terakreditasi B dan telah menghasilkan sarjana keperawatan yang memiliki skill dan keterampilan yang terbaik. Mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Kita jadikan Universitas Pembangunan Indonesia Manado menjadi kampus, menjadi universitas yang lebih maju dan lebih unggul ke depannya. Terima kasih.